Sebagai manusia, jangan sampai keserakahan merenggut jalinan pertemanan kalian. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan teman untuk bekerja sama dalam melanjutkan kehidupan. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Siang ini Robinson dipanggil ke kantor. Dia adalah kapten kapal selam yang telah bekerja di perusahaan Agora selama bertahun-tahun. Perusahaan Agora merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang maritim, terutama mencari bangkai kapal karam. Robinson pun dipecat dengan alasan jika mereka tidak lagi membutuhkan kapal selam dalam bisnis ini. Dan yang paling menyedihkan lagi, Robinson tidak bisa mendapat pesangon karena selama ini dia bekerja tanpa kontrak. Keputusan perusahaan ini membuat Robinson sangat kecewa. Ia telah bekerja sebagai awak kapal selam selama 30 tahun. Bahkan dia telah berpisah dengan keluarganya karena dedikasinya terhadap pekerjaan ini. Konsekuensinya adalah dia tidak dapat menyaksikan anaknya tumbuh dengan besar. Bahkan dia masih menyayangi mantan istrinya. Setelah dipecat, Robinson pergi ke bar untuk bertemu dengan Karsten dan Blackie, temannya. Dia menceritakan musibah yang baru saja ia alami pada mereka. Cerita Robinson ini membuat Karsten sangat marah. Ia gak terima dengan ketidakadilan yang dialami oleh kawannya itu. Ia punya ide untuk membalas dendam sekaligus mendapatkan banyak uang. Karsten yang dulu pernah bekerja di Agora bercerita jika ia pernah menemukan harta terpendam di Laut Hitam. Rencana Karsten adalah ingin Robinson mengambil harta itu. Dan oleh karena itu, Robinson bergerak untuk mencari investor yang akan membiayai ekspedisi mereka mencari harta karun. Ia pun pergi ke rumah Louis, seorang pengusaha kaya raya. Robinson pun menceritakan latar belakang harta karun itu yang merupakan peninggalan dari kapal selam Jerman. Sayangnya kapal itu tenggelam dalam wilayah konflik antara Rusia dan juga Georgia. Oleh karena itu tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya, sampai harta karun itu terlupakan begitu saja. Setelah mendengar cerita itu, Louis meminta 40% dari harta karun yang berhasil mereka temukan. Akhirnya Robinson pun menyetujuinya sebagai hasil dari kesepakatan itu. Setelah mendapatkan persetujuan Louis, Robinson pun mulai menyusun tim yang terdiri dari 12 orang. 12 orang ini beranggotakan setengah orang Inggris dan setengahnya lagi adalah orang Rusia. Karena Robinson akan menggunakan kapal selam Rusia. Robinson juga menyusun strategi untuk memasuki kapal karam itu. Dan oleh sebab itu dia membutuhkan ahli mesin, ahli sonar, dan penyelam yang berperan untuk mengambil harta karun itu secara langsung dari dalam kapal. Usai menemui Louis, Robinson langsung menghubungi Karsten. Sayangnya kawannya itu tidak pernah lagi mengangkat telepon dari Robinson. Saat Robinson pulang ke apartemennya, seorang bocah 18 tahun bernama Tobin duduk di depan pintu. Ternyata anak itu memberi kabar kepada Robinson bahwa Karsten telah tewas karena bunuh diri. Hal ini membuat Robinson sangat terkejut. Akhirnya Robinson membiarkan Tobin masuk ke dalam apartemennya. Di sana Tobin bercerita bahwa dia sangat dekat dengan Karsten. Berhubung Karsten sudah gak ada, Robinson pun mengajak Tobin untuk ikut dalam ekspedisi. Akhirnya anggota tim ekspedisi Robinson telah lengkap dan siap kerja. Mereka saat ini sedang mencari kapal selam yang akan mereka gunakan untuk mencari harta karun. Setelah sampai di pelabuhan, Robinson memeriksa kapal tua yang kelihatan berkarat itu. Akan tetapi saat Robinson mengecek semua mesinnya, kapal ini masih layak digunakan. Kesepakatan pun terjadi dan Robinson akan menggunakan kapal ini. Setelah mendapat komando dari Robinson, semua anggota tim membersihkan kapal dan mempersiapkan kapal itu untuk berangkat. Akan tetapi orang-orang di dalam kapal itu tidak menyukai Tobin karena menganggap bocah 18 tahun itu terlalu muda dan bakal membawa sial. Namun sebagai kapten kapal, Robinson membesarkan hati Tobin dan memintanya untuk belajar bersama.
Ketika tengah mempersiapkan kapal, salah satu awak memberitahu bahwa baterai kapal bermasalah. Hal ini berpengaruh pada lama waktu kapal selam bisa menyelam. Dan selain itu, mereka tidak menemukan pelampung keselamatan, bahkan radionya juga rusak. Akan tetapi Robinson justru sengaja membiarkan radionya nggak menyala agar mereka tidak terdeteksi oleh armada angkatan laut yang sedang berkonflik. Namun kenyataan ini ditentang oleh Daniel. Tidak adanya pelampung menandakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari kapal selam itu. Robinson melakukan briefing dan menjelaskan harta karun yang mereka cari. Robinson menegaskan bahwa mereka semua mendapat bagian yang sama rata karena mereka telah merelakan nyawanya untuk ikut dalam ekspedisi ini. Setelah briefing itu, Daniel mempertanyakan keputusan Robinson. Dia menganggap tidak seharusnya mereka mendapat bagian yang sama rata. Akan tetapi Robinson tetap tegas pada pendiriannya. Dan setelah selesai mempersiapkan keperluannya, akhirnya kapal ini pun berangkat. Di dalam kapal, Robinson bertindak sebagai kapten dan mulai menginstruksi pergerakan mereka. Dia memerintah satu persatu bagian yang dikerjakan oleh anak buahnya. Permasalahan mulai terjadi ketika orang Rusia tidak ingin bekerja dengan Tobin. Blackie sebagai penerjemah Inggris Rusia di kapal itu memberitahu Robinson bahwa para awak kapal itu tidak menyukai Tobin karena menganggap bocah itu membawa sial. Namun Robinson tetap tegas untuk memperkerjakan Tobin. Oleh karena itu, Blackie pun menuruti permintaan Robinson dan ngajarin Tobin sedikit bahasa Rusia agar bocah itu mengerti perintah dari orang-orang Rusia. Di sisi lain kapal ini, Daniel yang masih tidak terima dengan pembagian harta karun itu mengompor-ngompori teman-teman Inggris lainnya untuk meminta lebih. Ternyata provokasi Daniel ini berhasil. Fraser pun menghina koki kapal yang merupakan orang Rusia agar koki itu tidak betah. Jika koki itu tidak betah bahkan sampai mengakhiri hidupnya, itu berarti jatah harta karunnya akan menjadi lebih banyak. Namun tiba-tiba kapal selam itu mendapat peringatan. Robinson yang berada di ruang kendali segera memeriksanya. Dan setelah ditelusuri, ternyata Baba si ahli sonar mendengar ada kapal lain menyelam di sekitar mereka. Hal ini membuat Robinson tegang karena kapal mereka masuk ke wilayah sengketa sebagai penyusup. Namun setelah menunggu dengan penuh ketegangan, akhirnya kapal asing itu telah menjauh. Mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan tanpa ketahuan. Sementara itu, Tobin yang sedang tidak bekerja terus memperhatikan ponselnya dan melihat foto USG bayi laki-laki. Ternyata itu adalah anak Tobin. Inilah yang menjadi motivasi Tobin untuk mendapatkan uang yang akan ia gunakan untuk menghidupi bayinya. Namun tiba-tiba kru kapal lain mengusir Tobin dari sana. Mereka memperlakukan Tobin dengan buruk karena ingin membuat bocah itu frustasi hingga menyerah. Jika Tobin mengakhiri hidupnya juga di sana, berarti kru kapal itu akan berkurang lagi. Dan yang masih hidup akan mendapatkan bagian harta karun yang lebih banyak. Setelah beberapa saat mereka berjalan, akhirnya mereka hampir tiba di lokasi yang dituju. Namun Zaystev, seorang ahli mesin, melaporkan adanya kebocoran mesin. Karena Robinson ingin menambah daya agar kapalnya bisa turun lebih dalam, maka kerusakan mesinnya harus segera diperbaiki. Setelah memberikan instruksi itu, Blackie melaporkan perselisihan yang terjadi di antara orang Rusia dan orang Inggris tentang pembagian harta karunnya. Namun Robin tetap tegas bahwa ia akan membagi harta karunnya sama rata. Saat Robinson memeriksa permukaan laut dengan periskop, tiba-tiba ia mendengar perseteruan di dalam. Dia pun segera menghampiri sumber suara itu. Ternyata perseteruan itu berasal dari anak buahnya yang memperjuangkan tiket lotre. Mereka saling mengklaim tiket yang memenangkan lotre. Dari situ Robinson mencurigai informasi yang didapat oleh anak buahnya tentang pemenang lotre. Akhirnya Robinson menyadari jika anak buahnya menggunakan radio untuk memperoleh informasi dari luar. Hal ini tentu saja membuat Robinson marah dan dengan tegas dia merusak radionya dengan kapak.
Robinson benar-benar melarang anak buahnya menggunakan radio agar radar mereka tidak terdeteksi oleh angkatan laut yang sedang bersengketa. Tidak hanya itu, dia juga membakar lotre di hadapan anak-anak buahnya agar mereka fokus menyelesaikan misi ini. Setelah keributan ini, Daniel kembali mempengaruhi Robinson untuk mengatur ulang pembagian harta karunnya. Namun Robinson tetap tegas mengatakan akan membaginya dengan sama pada setiap orang. Namun setelah keributan itu, Fraser diam-diam menyimpan kekecewaan. Ia pun menyiapkan senjata tajam untuk balas dendam. Di bagian kapal lain, Tobin bekerja membantu Zaystave. Saat itu, para kru mesin sedang memperbaiki kebocoran. Mereka harus melakukannya dengan cepat karena Robinson memintanya supaya kapal ini bisa segera turun ke dasar laut. Oleh karena itu, Zaystave meminta bantuan Tobin untuk memutar tuas mesin. Sayangnya, Tobin gak ngerti perintah Zaystave yang menggunakan bahasa Rusia. Hal ini membuat Tobin salah memutar tuas dan mengakibatkan ledakan di bagian mesin. Karena terluka, Zaystave pun marah. Dia ingin menyerang Tobin, namun Blackie yang ada di sana bertindak sebagai penengah. Sementara itu, Fraser yang mendengar keributan di bagian mesin langsung menghampiri perselisihan itu, kemudian menusuk Blackie. Blackie yang terkejut pun terjatuh ke bagian mesin dan memicu ledakan yang jauh lebih besar hingga membuat mesin kapal itu mati total. Setelah ledakan itu, Robinson tiba-tiba bermimpi sedang bermain dengan anak dan istrinya di pantai. Mereka terlihat sebagai keluarga yang bahagia. Sayangnya, Robinson terbangun dari mimpi indahnya dan ia menyadari jika kepalanya sakit karena terluka. Setelah Robinson bangun dan mendapat perawatan, ternyata ia telah pingsan selama 18 jam. Sedangkan Blackie, sahabatnya, meninggal akibat ledakan itu. Tobin juga memberitahu bahwa pasukan kapal itu telah terbagi menjadi dua. Mereka kini berada di satu sisi kapal, sedangkan kru kapal Rusia berada di sisi lain kapal sambil membawa makanan dan minuman persediaan di kapal. Setelah mendapat laporan tentang kondisi kapal mereka, Robinson sebagai kapten berupaya mendamaikan timnya. Dia melakukan mediasi dan upaya perdamaian agar pasukan Rusia kembali fokus dengan misi mereka. Morozov, sang navigator orang Rusia yang ternyata bisa bahasa Inggris, akhirnya kembali mendiskusikan lokasi kapal mereka. Mereka harus segera bergerak dan menyelesaikan misi agar kapal mereka tidak mati lalu tenggelam. Namun karena sensor kapal mati, mereka membutuhkan Baba sebagai ahli sonar. Akan tetapi, mengajak orang Rusia yang kembali bekerja berarti mereka harus berdamai supaya bisa bekerja sama. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Morozov berhasil membujuk teman-temannya dan pasukan Rusia mau berdamai dengan pasukan Inggris. Akhirnya misi pun kembali berjalan dan Baba mulai memperhitungkan lokasi kapal selam mereka dengan bantuan sonar. Mereka ternyata sudah dekat dengan kapal tujuan mereka. Robinson pun membutuhkan penyelam untuk turun mendekati kapal itu. Namun saat itu penyelam mereka tinggal 2 orang, Fraser dan juga Peter. Fraser membutuhkan 1 orang lagi dan Tobin pun mengajukan diri. Akhirnya Peter, Tobin, dan Fraser keluar dari kapal. Mereka pun berjalan di dasar laut untuk melacak lokasi kapal selam yang menyimpan harta karun incaran mereka. Awalnya mereka tidak menemukan apapun karena dasar laut yang sangat gelap. Bahkan Fraser sempat mengira jika mereka tiba di sebuah gunung laut, yang itu berarti perkiraan mereka salah. Namun saat Fraser menunduk dan memeriksa ulang dasar laut di bawah kakinya, ia ternyata berdiri di atas bangkai kapal karam itu. Kapal selam yang mereka cari ternyata sudah tertutup oleh lumpur yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian, Fraser, Tobin, dan Peter berhasil memasuki kapal itu. Mereka menemukan banyak tengkorak manusia yang menandakan jika kapal itu sudah tenggelam dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya setelah beberapa saat mereka mencari, para penyelam itu berhasil menemukan tumpukan emas yang berkilau di dalam kapal.
dan itulah harta karun yang mereka tuju. Fraser melaporkan penemuan mereka dan mereka membawa keluar emas batangan itu dari kapal selam. Akan tetapi karena terlalu berat alatnya gak bisa bergerak, Daniel meminta Robinson untuk mengurangi emasnya. Namun Robinson tetap kekeh untuk meminta mereka menarik semua emas yang mereka dapatkan. Sayangnya tindakan ini justru membuat Peter terpleset dan jatuh ke dalam palung. Hal ini tentu saja membuat Fraser sangat trauma karena mereka kehilangan satu anggota lagi. Setelah berhasil menarik emas itu dan memasukkannya ke dalam kapal, Robinson dan seluruh awak kapal kembali berkumpul untuk berdiskusi. Setelah Peter tewas terseret arus laut, mereka akan semakin kesulitan menjalankan kapal itu. Sementara itu, jika mereka meminta bantuan kepada angkatan laut, itu sama saja bunuh diri. Karena jika itu terjadi, mereka akan ditangkap sebagai penyusup di wilayah konflik. Namun Robinson tetap meyakini mereka harus kembali, meskipun kini sudah ditinggal mati oleh 3 anggota mereka. Dalam situasi ini, Daniel akhirnya berkata jujur pada Robinson bahwa misi ini hanya skenario perusahaan. Mereka sengaja membuat Robinson mencari emas ini, dan jika Robinson pulang, maka ia akan dituding sebagai pencuri. Sedangkan para penguasa akan menikmati harta karun hasil ekspedisi mereka. Hal ini membuat Robinson sangat kecewa dan merasa bersalah karena dia sudah membahayakan banyak nyawa dalam misi kali ini. Oleh karena itu, Robinson bertekad jika mereka harus pulang dan menghindari jalur angkatan laut. Robinson juga bersikukuh bahwa mereka harus membawa harta karun itu agar perusahaan Agora tidak memperalat mereka. Robinson berusaha meyakinkan kru kapalnya yang tersisa untuk berjuang meskipun kondisi kapalnya sudah rusak parah. Setelah itu, Robinson menghitung emas yang berhasil mereka dapatkan. Ternyata emas-emas itu jika diuangkan akan bernilai 180 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Hasil yang sangat besar ini meningkatkan motivasi para kru kapal untuk segera pulang membawa harta karun itu. Beberapa saat kemudian, seluruh awak kapal kembali bersiap di pos masing-masing. Mereka siap menerima instruksi Robinson untuk segera pulang. Robinson yang berada di ruang kendali berbekal ilmu dan pengalamannya menjadi kapten kapal selama 30 tahun berjuang mengeluarkan kapal ini dari dasar laut. Gak lama setelah mengerahkan seluruh tenaga dan daya yang tersisa dari kapal, Robinson berhasil membawa kapal ini bergerak dan berjalan sesuai rencana mereka. Sayangnya, saat baru beberapa menit mereka berjalan, Baba menemukan bebatuan karang di sekitar kapal. Hal itu membuat Robinson harus menghentikan kapal secara mendadak. Dalam kondisi yang terdesak, Robinson mulai menghitung cepat. Seluruh awak kapalnya memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa melewati itu. Namun Robinson tetap kukuh dengan pendiriannya. Ia yakin tetap bisa melewatinya, meskipun medannya sangat sulit. Di sisi lain, Fraser terkena pengaruh dari Daniel. Ia juga ikut mengingatkan bahwa Robinson mulai gila karena harta karun itu. Namun Robinson tetap bersikeras dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali bekerja. Setelah perselisihan kecil itu, Robinson kembali fokus menjalankan kapal melewati batuan karang di perarian kapal. Sementara itu, Baba fokus dengan tugasnya sebagai ahli sonar untuk menghindarkan kapal mereka dari bebatuan karang di sekeliling kapal. Sayangnya, tidak semua rencana Robinson berjalan baik. Daniel terus mempengaruhi Fraser hingga emosi laki-laki itu pun tersulut. Dia bahkan membawa rasa bersalah Fraser atas kematian Peter, membuat Fraser berencana untuk membunuh salah satu kru kapal agar kapal itu tidak bisa berjalan lagi. Kesempatan itu pun datang ketika tekanan dalam kapal mulai naik. Fraser meminta Zestaf memeriksa besinya di bagian bawah kapal. Dan ketika waktunya tepat, Fraser langsung memukul Zestaf tanpa rasa ampun. Setelah memastikan jika Zestaf telah meninggal, Daniel berlari ke ruang kendali untuk menginformasikan hal ini. Namun bukannya mendapat dukungan, orang-orang yang berada di ruang kendali termasuk Robinson meyakini bahwa Zestaf dibunuh oleh Daniel.
kondisi kapal menjadi kacau dan tekanan dalam kapal pun semakin tinggi sampai Robinson berniat untuk menembak Daniel. Namun sebelum Robinson menjalankan niatnya, Tobin menyadarkan Robinson dan berkata bahwa ia hanya ingin hidup. Jika mereka ingin hidup, berarti mereka harus bersama-sama menjalankan kapal ini menggunakan tenaga yang tersisa. Setelah perseteruan mereka mereda, tiba-tiba terjadi ledakan yang hebat dalam kapal. Tak lama kemudian kapal mereka oleng, kemudian bocor. Secara otomatis kapal mereka terjun ke dasar laut dengan kecepatan tinggi. Mengetahui kapalnya mulai rusak dan kemasukan banyak air, Robinson langsung bergerak mencari kebocoran kapal mereka. Setelah menemukannya, mereka segera beramai-ramai memperbaiki kebocoran itu. Sayangnya, Tobin justru terlempar dan pingsan ke dalam air. Robinson pun segera membawanya ke sisi kapal yang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi kebocoran kapal semakin parah. Air laut terus masuk dan membanjiri seluruh lambung kapal. Daniel yang egois menutup pintu di bagian kapal yang bocor dan membiarkan teman-temannya yang lainnya tenggelam. Setelah itu Daniel berusaha berlari untuk melarikan diri. Namun dia sendiri juga terjebak di salah satu bagian kapal, kemudian bertemu dengan Morozov. Daniel sempat meminta bantuan, akan tetapi Morozov tetap membiarkannya sampai Daniel juga ikut tenggelam karena air semakin tinggi. Setelah itu, Morozov menyusul Tobin dan Robinson. Dia melaporkan bahwa seluruh bagian kapal sudah rusak dan seluruh kru meninggal. Sekarang tinggal mereka bertiga yang tersisa di kapal itu. Robinson pun meminta anak buahnya segera menyelamatkan diri. Dia mengambil pelampung yang ternyata sudah ia sembunyikan. Awalnya Morozov marah karena ia merasa dibohongi oleh kaptennya sendiri. Namun Robinson terus mendesak Morozov dan Tobin agar segera keluar dari kapal itu. Sebelum pergi, Tobin menanyakan harta karunnya kepada Robinson. Kemudian Robinson menjawab jika sekarang yang terpenting adalah nyawa mereka. Ia juga berkata pada Tobin bahwa ia harus tinggal di kapal dulu untuk mengatur tekanan. Robinson bilang ia akan segera menyusul menggunakan pengungkit darurat. Tobin yang tidak mengerti tentang kapal selam langsung mempercayai kalimat kaptennya. Ia pun segera keluar menggunakan pelampungnya. Dan beberapa saat kemudian Tobin berhasil naik ke permukaan. Gak lama setelah itu ada Morozov yang datang menyusul. Tobin pun menunggu Robinson datang, namun Morozov mengatakan bahwa kapten mereka telah berbohong. Tidak ada pengungkit darurat di kapal selam, jadi kemungkinan Robinson tidak akan bisa naik ke permukaan. Tobin sempat terkejut dengan penjelasan Morozov, namun tiba-tiba ada sebuah pelampung yang muncul di permukaan. Awalnya Tobin mengira bahwa itu Robinson, namun ketika memeriksanya ternyata itu adalah harta karun dan foto keluarga Robinson. Tobin dan Morozov pun merasa sangat sedih karena kapten mereka yang keras kepala namun tetap menyayangi anak buahnya itu ikut tenggelam bersama anak buahnya yang lain. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground.